Halo semua, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan aku Priscila dan pada pertemuan kali ini sama-sama kita akan belajar mengenai operasi baris elementer. Jangan lupa untuk menyiapkan Google Colab-nya ya, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk materi kali ini. Materi kali ini kita akan belajar mengenai SPL, OBE. Dengan OBE ada cara 1, cara 2, cara 3, dan cara 4. Yang pertama kita pelajari adalah sistem persamaan linier atau yang kita kenal dengan SPL. Bentuk umum dari sistem persamaan linier adalah sebagai berikut. Jadi karena dia persamaan, maka tanda yang digunakan adalah sama dengan. Kemudian linier untuk menunjukkan bahwa semuanya memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 1. Kita ketahui bahwa kita punya koefisien A11, A12, A13 sampai A1N, XN dengan variabelnya adalah X dan koefisiennya adalah A1N, dan kemudian kita punya ruas sebelah kanan ada B1, B2, B3 dan seterusnya sampai Bm. Kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linier tersebut dengan menggunakan metode OBE. Cara yang kita lakukan adalah pertama, ubah SPL menjadi bentuk matriks sebagai berikut. Semua koefisien tadi kita kumpulkan menjadi sebuah matriks dan kemudian variabel menjadi matriks yang berbeda atau suatu vektor dan ruas kanannya juga menjadi suatu vektor yang berbeda atau matriks yang berbeda. Kedua, kita dapatkan bentuknya sebagai berikut. Kita bisa tuliskan bahwa koefisien ini menjadi matriks dengan nama matriks A. Dan kemudian terdapat vektor X atau matriks X dan kemudian terdapat vektor B atau matriks B. Ketiga, kita dapat mencari solusi untuk SPL. Cara pertama adalah kita lihat bahwa tadi bentuknya adalah AX sama dengan B. Artinya matriks A dikali vektor X akan sama dengan vektor B atau matriks B. Kedua ruas kita kalikan dengan inverse dari matriks A. Karena apabila suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas, maka kita dapatkan di ruas sebelah kiri menjadi matriks identitas dikali dengan X. Sama dengan inverse dari matriks A dikali B. Apabila suatu matriks identitas dikalikan terhadap suatu matriks atau vektor, maka hasilnya adalah matriks atau vektor itu sendiri. Maka kita dapatkan bahwa X, nilai akar-akar dari X akan kita dapatkan dengan mengalihkan antara inverse matriks A dengan B. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu AX sama dengan B. Dengan cara kita membuat matriks gabungan antara matriks A dan matriks B. Di sebelah kiri ada matriks A dan kita bisa gabungkan dengan matriks B di sebelah kanan. Lalu melakukan OBE sehingga A menjadi matriks identitas. Sampai kita dapatkan matriks A sebagai matriks identitas dan kita dapatkan B berubah bentuk untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita dapat melakukan operasi baris elementer atau OBE. Apa sih itu OBE? Operasi baris elementer atau OBE adalah operasi yang diberlakukan pada baris suatu matriks. Beberapa manfaat OBE adalah menentukan inverse matriks, menyelesaikan SPL, dan lain-lain. OBE terdiri dari 3 operasi, yaitu pertukaran pada suatu baris dengan baris lainnya, menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan dari baris lainnya. OBE terdiri dari 3 operasi, yaitu pertukaran pada suatu baris dengan baris lainnya. Jadi apabila kita memiliki matriks, ada baris 1, baris 2, baris 3, maka baris 1 dan baris 3 dapat kita tukarkan. Begitu juga baris 2 dengan baris 3, baris 2 dengan baris 1, dan seterusnya. Yang kedua adalah menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan dari baris yang lain. Jadi kita dapat mengalihkan suatu bilangan terhadap baris lain dan kemudian menjumlahkannya pada baris tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol.
Jadi misalkan di suatu baris kita punya nilai 1, 2, 1, maka kita bisa kalikan dengan 2, 3, dan seterusnya asal bilangan tersebut bukan bilangan 0. Kemudian OBE pada Python, misalkan kita memiliki persamaan 2x plus y plus 2z sama dengan 10, 5x plus 4y min z sama dengan 1, x plus 6y min 5z sama dengan 5. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah SPL menjadi bentuk matriks sebagai berikut. Jadi koefisiennya kita kumpulkan dalam bentuk matriks, yaitu 2, 1, 2, 5, 4, min 1, 1, 6, min 5. Dan kemudian kita gabungkan juga variabelnya x, y, z sama dengan ruas kanannya kita gabungkan menjadi sebuah matriks tersendiri, yaitu 10, 1, dan 5. Sehingga kita dapat ada matriks A sama dengan 2, 1, 2, 5, 4, min 1, 1, 6, min 5. Dan kemudian kita memiliki vektor X atau matriks X dengan elemen X, Y, Z dan B 10, 1, 5. Maka yang kita lakukan pada Python adalah dengan mendefinisikan matriks A dan B pada Python. Jangan lupa untuk mengimport SIMPy dan kemudian kita dapat mendeklarasikan matriks A. A sama dengan matriks dengan ordo 3 kali 3 dengan elemen sebagai berikut. Lalu kita panggil matriks A. Kemudian B adalah matriks dengan ordo 3 kali 1 dengan elemennya adalah 10, 1, 5. Lalu kita panggil matriks B. Memanggil baris, kolom, atau entry dari suatu matriks dapat kita lakukan dengan cara A, X, Y. A, matriks yang ingin dipanggil, baris, kolom, atau entry-nya. Sedangkan Y, X adalah indeks baris dan Y adalah indeks kolom. Kemudian kita dapat membuat augmented matriks AB dari matriks A dan B. Jadi kita bisa menggabungkan matriks A dan B. AB sama dengan, caranya adalah A.row underscore join B. Maka kita dapatkan dengan memanggil AB adalah gabungan dari matriks A. Jadi dari baris pertama sampai baris ketiga, dari kolom pertama sampai kolom ketiga merupakan matriks A, sedangkan kolom yang keempat adalah matriks B. Atau kita dapat gunakan cara yang lain, yaitu dengan a.call. Kita gunakan pakai yang kolom, lalu underscore insert. Jadi pada kolom kita tambahkan 3, B. Nah, B ini menunjukkan yang akan kita tambahkan. Lalu ketika kita panggil, maka kita dapatkan bahwa kolom pertama sampai kolom ketiga adalah matriks A dan pada kolom yang keempat adalah matriks B. Lalu kita dapat lakukan OBE pada Python. Ini adalah cara pertama. Cara pertama adalah dengan memanggil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa matriks AB kemudian dibatasi dengan kurung siku. 0 di bagian pertama bisa kita isi dengan indeks baris yang kita ingin lakukan operasi. Jangan lupa bahwa pada matriks indeks akan selalu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bukan dimulai dari angka 1, tapi indeks selalu dimulai dari 0. Maka baris 1 kita anggap sebagai baris dengan indeks 0, titik 2. Jadi untuk menunjukkan operasi ini kita lakukan pada baris. Sama dengan baris yang ingin kita lakukan operasinya, AB, dalam hal ini AB kurung siku 0.2 kita bagi dengan 2. Operasi ini akan kita lakukan terus sampai kita dapatkan matriks identitas pada matriks A sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan dengan mengalihkan dengan suatu bilangan tak nol, yaitu dikali dengan 1/2 atau bisa juga langsung dibagi 2. Kita juga bisa mengurangkan dengan baris yang lain yang kita kalikan dengan suatu bilangan. Misalnya pada bentuk ini AB1 menunjukkan baris dengan indeks 1, artinya baris yang kedua, didapat dengan baris indeks pertama kita kurangkan dengan baris indeks 0 dikali 5. Dan seterusnya kita kerjakan sampai kita dapatkan bahwa matriks A menjadi matriks identitas.
maka kita dapatkan matriks B sudah berubah dan ini merupakan hasilnya. Kemudian OBE cara kedua. OBE cara kedua mirip dengan cara pertama. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu matriks A dan matriks B. Lalu kita dapat gabungkan matriks A dan matriks B. Hanya saja bedanya pengetikan dalam melakukan operasi OBE dengan cara pertama terhadap cara kedua ini. Jadi N dengan bentuk tanda panah terbalik ini dengan M akan menunjukkan terjadinya pertukaran baris, dan kemudian N tanda panah ke kanan N plus KM akan menunjukkan bahwa baris N ditambah dengan suatu baris M dikalikan dengan bilangan K, dan juga kita bisa mengalihkan baris N dengan suatu bilangan tak 0 K. Operasi ini kita lakukan sampai kita dapatkan matriks A menjadi matriks identitas dan kita dapatkan bahwa matriks B sebelumnya sudah berubah dan merupakan hasil dari matriks X yang ingin kita cari. Cara ketiga, mirip dengan cara yang sebelumnya, kita deklarasikan terlebih dahulu dan kita gabungkan antara matriks A dan matriks B. Lalu kita dapat buat X, Y, Z sama dengan simbol X, Y, Z, soft linear system AB X, Y, Z. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan linear tersebut. X min 7/2, Y 6, Z 11/2. Sol param sama dengan A dot Gauss-Jordan solve B. Jadi kita akan menggunakan Gauss-Jordan dan kita dapatkan sol bahwa hasilnya adalah sebagai berikut. Cara keempat, sama seperti cara sebelumnya, kita mendeklarasikan terlebih dahulu matriks A, matriks B dan menggabungkannya. Lalu kita gunakan fungsi. Dengan mendefinisikan, yang pertama, definisikan bahwa ada fungsi at row dalam kurung A, K, J, I. Lalu kita menambahkan K kali baris J ke baris I di matriks A. N sama dengan A dot shape 0. E, I, N, jadi E merupakan matriks identitas dengan ordo N kali N. Jika I sama dengan J, maka E, I, sama dengan K plus 1. Lainnya atau else, E, I, J akan sama dengan K. Lalu nilai yang dikembalikan adalah E at A. Yang kedua adalah kita buat fungsi lain, def scale row. AKI mengalihkan angka K ke baris I di matriks A. Jadi fungsi untuk kegunaan dari fungsi yang pertama ini adalah untuk menambahkan K kali baris J ke baris di matriks A. Jadi kita ingin menambahkan suatu baris yang kita kalikan dengan baris lainnya. Kemudian fungsi yang kedua berguna untuk mengalihkan suatu bilangan tak 0K ke baris I di matriks A. Lalu yang ketiga adalah switch rows. Jadi kita menukarkan antara baris I dengan baris J di matriks A. Sehingga setelah kita mendefinisikan ketiga fungsi ini, maka kita dapat gunakan secara mudah terhadap matriks AB yang sudah kita gabungkan terlebih dahulu dari matriks A dan matriks B. Maka sesuai dengan operasi baris elementer untuk mendapatkan hasil yang sesuai, kita switch rows, kemudian ada add row, dan scale row, dan seterusnya. Sampai kita dapatkan bahwa matriks A sudah menjadi matriks identitas, dan matriks B sudah berubah, dan kita dapatkan hasil dari matriks X. Maka kita dapatkan akar-akar dari persamaan linear tersebut. Sekian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.